Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai fungsi ceiling pada Microsoft Excel. Fungsi tersebut digunakan untuk membulatkan angka ke atas berdasarkan kelipatan yang ditentukan. Nah, untuk fungsi floor yang akan kita bahas pada video ini, itu untuk melakukan pembulatan sebuah bilangan ke bawah berdasarkan kelipatan yang ditentukan. Jadi fungsi floor ini merupakan kebalikan dari fungsi ceiling. Nah, mengenai cara penggunaan dari fungsi dasar floor ini akan saya contohkan hasilnya di sel D4 di sini. Ketik sama dengan, kemudian fungsi floor, lalu buka kurung, kemudian angka yang akan dibulatkan ke bawah. Ya, dalam hal ini 70 atau sel C4. Ini saya klik sel C4. Lalu saya menggunakan titik koma sebagai pemisah argumen. Kemudian setelah titik koma itu kelipatan yang akan ditentukan. Misalnya di sini kelipatannya 10. Setelah itu tutup kurung. Jadi pada rumus ini akan melakukan pembulatan angka ya yang ada pada sel C4. Dalam hal ini angka 70 dan akan dibulatkan ke bawah pada nilai puluhan atau kelipatan 10 terdekat. Nah, jika saya menekan tombol enter sekarang, maka hasilnya 70. Jadi floor ini sama ketika kita menggunakan fungsi ceiling, jika angka yang akan dibulatkan sama dengan nilai kelipatan yang telah ditentukan, ya dalam hal ini 10, maka floor tidak akan melakukan pembulatan, melainkan akan menghasilkan nilai ya dari bilangan tersebut, yaitu 70. Nah, jika saya ganti di sini, misalnya 84, maka hasilnya 80. 89 masih 80. Jadi saya ulang kembali bahwa fungsi floor itu digunakan untuk membulatkan sebuah bilangan ke bawah berdasarkan kelipatan yang ditentukan. Ya, dalam hal ini saya tentukan nilai kelipatannya 10. Akan selalu dibulatkan ke bawah. Ya, jadi tentu berbeda dengan fungsi ceiling. Jika menggunakan fungsi ceiling, maka akan dibulatkan ke atas. Baik, saya rasa cukup mengenai fungsi dasar dari floor. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.